Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang scope ya teman-teman, dan hari ini kita akan belajar tentang basic debugging. Kenapa debugging penting? Semua programmer pasti membuat bug, ya atau enggak? Nah, pastinya iya dong. Yang membedakan programmer junior dan senior itu bukan tidak pernah bug, tetapi seberapa cepat mereka menemukan dan memperbaiki bug tersebut. Dan kebanyakan kalau programmer senior itu menggunakan debugging ini teman-teman. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita akan membuat contohnya seperti apa. Baik, di sini saya akan membuat sebuah data siswa yang berisikan nama. Namanya Andi, kemudian nilainya di sini ada nilai beberapa teman-teman. Ada 85, ada 90, ada 78. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita coba keluarkan data siswa teman-teman. Konsol log, kemudian data siswa. Kemudian kita panggil ini teman-teman, variabel siswa. Kita panggil siswa. Nah, maka hasilnya seperti apa? Maka di sini keluar outputnya teman-teman, data siswa, kemudian nama, Andi, nilai, dan semuanya benar ya teman-teman. Dan ini adalah salah satu contoh basic debugging. Kenapa di sini? Karena debugnya itu pakai console log. Ada juga macam-macam teman-teman. Nah, di sini kita coba memakai console table. Seperti apa itu? Nah, contohnya seperti ini. Kita buat baru yang bernama data. Kemudian isinya data ini seperti ini teman-teman. Ada nama, kita buat lagi Andi, kemudian nilainya itu 85. Kemudian di sini kita buat nama baru yaitu Budi. Kemudian nilai si Budi itu berapa? Kita asumsikan 70 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita coba pakai konsol. Nah, tadi kita debuggingnya pakai log. Sekarang kita pakai table. Konsol table, kemudian kita panggil data ini teman-teman. Data. Nah, outputnya seperti apa? Nah, outputnya seperti ini. Kenapa beda? Karena di sini table itu tampilannya itu jadi seperti table teman-teman. Jadi indeksnya kemudian value-nya itu langsung disusun oleh JavaScript-nya itu sendiri. Dan ini tampilannya bagus teman-teman. Nah, bagusnya untuk apa? Bagus untuk array. Karena apa? Karena di sini sudah dipilah-pilah dan menjadi rapi teman-teman. Nah, ada lagi debugging pakai apa teman-teman? Pakai console warn. Nah, itu apa? Nah, warn itu peringatan ya teman-teman. Nah, jadi jatuhnya itu seperti alert ya teman-teman. Kita coba console warning. Kemudian di sini kita isi variabel, kita isi value-nya. Hati-hati nilai kosong. Nah, kita coba keluarkan outputnya seperti apa. Dan di sini outputnya kenapa tidak berwarna teman-teman? Karena di sini saya menjalankan di terminal ya teman-teman. Dan kita coba jalankan di browser. Nah, di sini saya coba buka browser teman-teman. Kemudian kita buka itu teman-teman, konsolnya. Cara bukanya bagaimana? Kita ketikkan Ctrl+Shift+I. Nah, maka otomatis akan terbuka seperti ini teman-teman. Nah, kita pergi ke konsol ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba teman-teman, console.warn. Kemudian kita isikan tadi, coba ini warning. Nah, kita coba enter. Nah, di sini ada output kuning teman-teman. Di sini peringatan. Ya, sama seperti artinya warning kan peringatan. Nah, coba ada lagi nih, pakai konsol error. Nah, di sini error itu warnanya merah. Ini error. Nah, ini dia teman-teman, merah.
Nah, ada juga kelompok log teman-teman. Contohnya kelompok log itu maksudnya seperti apa bang? Nah, caranya seperti ini. Kita buat konsol di sini, kemudian kita langsung panggil metode group. Nah, di sini kita misalkan isinya itu info siswa. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian di sini di bawah sini kita pakai konsol log. Kemudian kita panggil nama dan juga nilai ini teman-teman. Nah, ini misalkan nama. Di sini namanya kita mau panggil siswa atau data teman-teman. Nah, itu sama saja. Misalkan kita panggil siswa dot nama. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita panggil nilai. Nilai siswa nilai. Nah, seperti ini. Kemudian dua output atau input ini kita grupkan. Nah, caranya bagaimana? Kita buat konsol, kemudian n group n ya teman-teman, grup n. Nah, kemudian kita tutup. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, maka di sini hasilnya di grup teman-teman. Jadi di dalam info siswa itu ada ini teman-teman, nilainya berupa nama dan juga nilai. Jadi ibaratnya itu gini teman-teman. Nah, ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi ini adalah pembuka dan ini adalah penutup. Jadi apa yang ada di dalam sini itu di grup teman-teman. Nah, seperti itu adalah contoh untuk konsol grup. Nah, itu adalah masih basic, dan kita coba contoh debugging step by step ya teman-teman. Nah, di sini saya hapus terlebih dahulu. Di sini saya coba membuat fungsi bernama hitung rata. Nah, di sini saya buat fungsi hitung rata. Di sini parameternya itu saya kasih parameter di sini teman-teman, ARR. Nah, kemudian di sini saya coba keluarkan ini teman-teman, input diterima. Kemudian kita panggil ini. Nah, kemudian di sini kita konsol log lagi. Nah, kita definisikan tipenya itu string, integer atau lainnya ya teman-teman. Kemudian di sini kita buat lagi array. Nah, di sini kita buat array, kemudian is array. Kemudian kita masukkan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat logika if jika array tidak, jika bukan array maka is array. Kemudian masukkan parameternya. Kemudian di sini array panjangnya sama dengan 0. Kemudian di sini kita keluarkan outputnya konsol error input tidak valid. Nah, kemudian di sini kita kembalikan nilai 0. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita buat lagi let total, kemudian di reduce teman-teman, di reduce, dijumlahkan, di sum, bukan submit teman-teman. Di sini saya salah menuliskan sum n, kemudian sum plus n, kemudian 0. Di sini saya kurung satu lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita nanti akan belajar bersama-sama outputnya seperti apa. Di sini saya menuliskan kodenya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya menginputkan nilainya teman-teman, ada apa saja. Dan parameternya di sini adalah array teman-teman. ARR array. Nah, di
Sini saya menginputkan array ini ada 4 ya teman-teman. Dan kita coba keluarkan outputnya. Dan di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Oke, kita langsung dimulai dari atas terlebih dahulu. Di sini tadi saya membuat fungsi hitung rata, kemudian parameternya adalah array. Nah, di sini kita keluarkan konsul yang diterima. Jadi parameter yang diterima itu apa saja. Nah, nanti outputnya dikeluarkan melalui console log ini teman-teman. Nah, kemudian dari input yang diterima itu tipenya apa teman-teman. Dan di sini jelaskan bahwa di sini tipenya objek. Nah, type of ini adalah untuk mengetahui tipe dari input atau parameter ini teman-teman. Nah, kemudian di sini console log array itu apakah yang input yang diterima ini array atau bukan. Nah, ternyata di sini adalah true. Jadi ini benar ya teman-teman, ini adalah array. Nah, kemudian di sini kenapa totalnya itu 330? Kenapa? Karena di sini array, kemudian kita pakai metode reduce, kemudian kita jumlahkan teman-teman. Nah, di sini adalah perhitungan untuk menjumlahkan array ini teman-teman, nilai value-nya, nilai inputnya teman-teman. Nah, kemudian dari total ini kita keluarkan pakai console log ini teman-teman. Nah, dari total kita hitung rata-ratanya. Rata-rata kan dari total semua ini dibagi panjang dari sebuah array, dan di sini panjangnya adalah 4. Nah, kok bisa tahu panjangnya 4? Karena di sini saya menggunakan length teman-teman. Jadi array ini kemudian kita ketahui panjangnya menggunakan length. Maka di sini saya mengeluarkan rata-rata dengan cara memanggil let rata-rata ini teman-teman. Maka otomatis di sini rata-ratanya 82.5. Nah, bagaimana jika ini inputnya bukan array? Apakah nanti mengeluarkan seperti ini atau tidak? Nah, kita coba. Nah, di sini ada itu teman-teman kondisi. Nah, tadi belum saya jelaskan. Misalkan di sini ini array. Nah, kita coba lagi. Input diterima. Nah, di sini parameternya diisi ini array, kemudian tipe datanya itu tipe apa? Di sini string. Apakah ini array? False. Karena apa? Karena di sini bukan array, teman-teman. Di sini string. Nah, kemudian masuk ke kondisi ini, teman-teman. Kenapa input tidak valid? Karena jika ini bukan array atau panjangnya itu sama dengan 0, maka keluarkan input tidak valid, teman-teman. Nah, di sini kan dari awal saja ini sudah salah, teman-teman. Nah, maka ini inputnya tidak valid. Ini adalah OR, teman-teman. OR. Jadi ketika salah satu benar, maka salah satu itu yang diambil. Nah, di sini kan benar. Dia bukan array, maka langsung keluarkan input tidak valid seperti itu. Itu adalah contoh step-step debugging basic, teman-teman. Jadi ini adalah langkah awal untuk teman-teman memulai debug atau problem solve untuk pada proyek yang lebih besar, teman-teman. Oke, itu saja penjelasan saya untuk basic debugging. Mungkin kurang lebihnya atau teman-teman kurang paham bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.